Sepertinya semua orang itu memperhatikan kita dan sepertinya hidup itu bener-bener gak tenang, seperti ada badai yang menghantam, gak hanya mempengaruhi emosi tapi juga cara berpikir. Rasanya itu otak gak pernah berhenti berisik, terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya gak ada dan gak nyata gitu. Halo, saya Dr. Emma Sylvia Pertiwi, seorang hipnoterapis dan mental health survivor yang siap membantu kesehatanmu secara holistik. Kali ini kita akan bahas tentang schizoaffective disorder. Schizoaffective disorder adalah kombinasi antara gangguan skizofrenia dan gangguan mood yang bisa berupa bipolar atau depresi berat. Di sini, afektif merujuk pada pengaruh terhadap emosi, sementara skizofrenia mempengaruhi cara berpikir dan memahami realitas. Jadi, seseorang dengan schizoaffective disorder akan merasakan gejala seperti halusinasi, delusi, serta fluktuasi mood yang ekstrim, semuanya dalam satu paket. Jadi emosinya terganggu, pola pikirnya juga sangat terganggu. Orang dengan schizoaffective disorder mungkin mengalami halusinasi, seperti mendengar suara yang gak ada, melihat sesuatu yang tidak nyata, atau merasakan hal-hal yang gak bisa dirasakan oleh orang lain. Memiliki delusi yang gak masuk akal, seperti merasa diawasi terus-menerus oleh CIA, merasa turunan dari dewa Zeus, atau merasa punya kekuatan super yang bisa mengendalikan dunia. Tapi di sisi lain, mereka juga bisa mengalami mania atau bahkan depresi berat. Misalnya, saat fase mania, mereka merasa sangat energik, gak bisa tidur selama berhari-hari, dan melakukan tindakan impulsif. Tapi setelah fase mania berlalu, delusi atau halusinasi bisa tetap ada. Lalu bagaimana beda schizoaffective dengan bipolar? Pada bipolar, ada episode terpisah antara mania dan depresi. Selama jeda di antara episode, biasanya gejala skizofrenia tidak muncul. Jadi tidak ada halusinasi yang memperburuk keadaan hidupnya. Namun pada schizoaffective disorder tipe bipolar, gejala psikosis bisa muncul sebelum, selama, atau setelah episode mood berakhir. Artinya, penderita schizoaffective tidak hanya harus menghadapi perubahan mood, tapi juga delusi atau halusinasi yang lebih lama bertahan dalam hidupnya. Pertanyaannya, apakah schizoaffective disorder lebih parah dari bipolar? Jawabannya, yaps. Karena selain harus menghadapi gejala mood, penderita juga harus berjuang dengan psikosis kronis, hal-hal yang gak nyata dalam hidupnya. Lebih jauh lagi, schizoaffective disorder dianggap lebih mirip skizofrenia daripada bipolar karena gejala skizofrenianya bisa menyebabkan penurunan kognitif seperti gangguan pemrosesan informasi, penilaian, dan kemampuan memecahkan masalah. Hal ini tidak terjadi pada bipolar. Sehingga orang dengan schizoaffective disorder biasanya sulit untuk membedakan mana realitas di dunia nyata dan mana di dunia yang hanya hayalan saja. Lalu bagaimana cara mengetahui seseorang mengalami schizoaffective disorder? Mendiagnosis schizoaffective disorder ini nggak mudah. Psikiater perlu melihat sejarah gejala seseorang dalam jangka waktu lama. Yang membedakan schizoaffective dengan bipolar atau skizofrenia murni dengan adanya campuran gejala yang konsisten dari kedua jenis gangguan ini. Ada yang disebut schizoaffective bipolar type, di mana gejala mania lebih dominan, dan ada juga schizoaffective depressive type yang lebih didominasi gejala depresi berat. Lalu bagaimana menghadapi schizoaffective disorder? Untuk penyakit ini sangat disarankan untuk segera konsultasi ke tenaga profesional, terutama psikiater. Kenapa? Karena dibutuhkan obat-obatan untuk membantu mengatasi gangguan yang dirasakan sekarang. Seperti mood stabilizer untuk mengatasi gangguan moodnya, antipsikotik untuk mengatasi halusinasi
halusinasi dan delusinya, serta diberikan antidepresan jika memang dalam fase depresi. Selain obat, terapi perilaku kognitif CBT dan terapi keluarga juga penting untuk membantu penderita dan keluarganya memahami dan mengelola gejala. Edukasi keluarga ini bisa membantu stigma dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Sehingga jika teman-teman merasa mengalami schizoaffective disorder atau ada saudara yang mengalami hal tersebut, yuk dukung dan temani mereka untuk datang ke psikiater ataupun psikolog memahami penyakitnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang schizoaffective disorder, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!